Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan bahaya perjudian. Saya membacakan satu ayat firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, kita sudah tahu bersama bahwa perjudian itu sudah lama ada dalam kehidupan manusia. Bahkan judi online pun sudah lama ada di dalam praktek kehidupan manusia. Namun belakangan ini menjadi viral, sehingga sudah banyak orang yang ditangkap dan sedang menunggu proses dalam pengadilan. Ketika saya memberikan nasihat kepada seseorang agar ia segera berhenti dari bermain judi, ia bertanya, apakah ada di dalam Alkitab yang mengatakan jangan berjudi? Saya menjawab apa adanya, bahwa secara harfiah memang tidak ada di dalam Alkitab larangan yang mengatakan jangan berjudi, karena Alkitab ditulis bukan mengurus soal-soal judi, apalagi namanya judi online, karena ketika Alkitab ditulis belum ada internet. Tetapi ada prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk kita berkata bahwa judi atau judi online bertentangan dengan kehendak Allah. Saudaraku yang terkasih, dalam perspektif iman Kristen, setidaknya ada 3 dasar utama untuk menyikapi tentang judi, termasuk judi online. Yang pertama, bahwa kita sebagai warga negara harus taat pada hukum positif yang telah ditetapkan oleh negara atau pemerintah. Sebab di dalam Roma pasal yang ke-13 dikatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah, dan pemerintah menjalankan tugas tanggung jawabnya demi kebaikan masyarakat. Dan berdasarkan hukum positif sebagaimana telah dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 ayat pertama, di sana telah dinyatakan tentang hukuman, baik hukuman penjara maupun denda bagi orang yang melanggar. Juga dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat kedua, di sana sudah sangat jelas ada larangan untuk terlibat dalam judi online yang ada hubungannya dengan elektronik bermuatan judi. Hal yang kedua, bahwa di dalam perjudian ini ada motif ingin kaya secara instan, dan karena keinginan inilah maka orang cenderung menghalalkan segala cara, yang penting cepat ingin kaya. Sebenarnya keinginan untuk kaya tidak ada salahnya, tetapi ketika motivasi itu ingin kaya dengan cara instan, maka tidak lagi melalui langkah-langkah yang benar yang tidak bertentangan dengan hukum, melainkan melakukan berbagai cara termasuk penipuan. Dan yang ketiga, bahwa di dalam perjudian
ada pengaruh kecanduan yang dapat membuat seseorang sulit untuk melepaskan diri. Kecanduan dimaksud karena di dalam judi, bila ia menang, maka ia semakin ketagihan. Dia terus-menerus dan ingin mendapatkan keuntungan materi semakin banyak. Dan bila mana ia kalah, ia tidak ikhlas karena ia berusaha untuk bagaimanapun caranya agar uangnya, hartanya yang sudah lepas bisa kembali dan beruntung. Saudaraku, dalam judi, manusia bukan menjadi tuan, melainkan uang yang menjadi tuan. Dan manusia diperhamba menjadi budak daripada uang. Sementara firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 10a dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Kita butuh uang, tetapi kita tidak boleh mencintai uang, karena yang kita cintai adalah Tuhan Allah kita, dan kita mencintai sesama kita sebagaimana yang diamanatkan oleh firman Tuhan. Seyogianya kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, dan kita bekerja melalui usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, sebab Tuhan sudah berjanji Ia setia dan tidak akan meninggalkan kita. Ia akan memberkati pekerjaan baik yang kita lakukan, sehingga kita tidak hidup di dalam kemiskinan. Mencari uang dengan cara bekerja itu suatu tanggung jawab kita, karena kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk pekerja, dan seharusnya kita bekerja mencari uang dengan cara-cara yang halal, yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Semoga renungan ini menolong kita masing-masing untuk memastikan diri kita tidak tergoda dengan perjudian, termasuk judi online. Dan kalau kita sudah memahami kebenaran ini, seyogianya kita juga bisa menolong saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, agar mereka tidak terjebak dan tidak tergoda dengan judi online dalam berbagai bentuk. Tuhan memberkati.